Hasil Muktamar NU yang digelar di Lampung dimenangkan oleh Yahya Khalil Stakuf yang merupakan kakak dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Sebelumnya, Yahya dan Said melaju ke pemilihan Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-34 setelah memenuhi syarat minimal dukungan 99 suara dari para pemilik suara. Berdasarkan hasil pemungutan suara pada putaran pertama yang dilakukan sejak Jumat dini hari, Yahya mengantongi 327 suara, sedangkan Said mendapat 203 suara. Ucapan selamat disampaikan Partai Keadilan Sejahtera PKS atas terpilihnya Yahya Stakuf dan Miftahul Akhyar sebagai Ketua Umum dan Rois Am PBNU. PKS siap menjadi murid NU dan bekerja sama untuk memajukan Indonesia. Sementara Partai Persatuan Pembangunan P3 yakin NU terus menjadi pengawal nilai-nilai kebangsaan. Jadi jumlah semua 548. Selamat kepada Kiai Miftah dan Gus Yahya yang mendapat amanah yang berat tetapi mulia untuk memajukan Nahdlatul Ulama menjadi kian pilar yang kokoh menuju Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Partai Keadilan Sejahtera siap menjadi murid dan siap bekerja sama dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Kita ingin agar capaian-capaian yang sudah baik yang dicapai selama 10 tahun masa kepemimpinan Pak Kiai Said Agil Sirot itu tentu bisa diteruskan, terutama hal-hal yang terkait dengan penguatan ya aspek kebangsaan dan kenegaraan kita ya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa akhir-akhir ini ya karena masuknya berbagai paham-paham transnasional yang agak menegasikan negara bangsa ya. Sementara itu, selain mengucapkan selamat kepada Ketua Umum PBNU yang baru, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melihat sosok Yahya Stakuf mengingatkannya kepada almarhum Gus Dur yang memperjuangkan toleransi dan pluralisme. Luar biasa dan Gus Yahya sudah melanjutkan. Dan kemarin saya melihat bahwa Gus Yahya ingin mengembalikan nilai-nilai itu seperti ketika Gus Dur memimpin. Saya kira itu merupakan sinyal bagus karena Gus Dur kita langsung ingat bagaimana pluralisme terjaga, bagaimana keberpihakan kepada minoritas terjaga, dan bagaimana gaya yang sangat cair terhadap siapapun, dan ini bagian yang pasti akan. Terpilihnya Yahya Khalil Stakuf sebagai bentuk pembaruan kepemimpinan di tubuh NU. Gus Yahya dinilai sosok muda yang diharapkan dapat membuat perubahan dalam tubuh NU. Pengamat menilai peran NU menjaga nilai kebangsaan sangat besar. Rasionalitas organisasi ini kemudian lebih terwujud di Nahdlatul Ulama sebagaimana Gus Yahya sudah memberikan perannya, pemikirannya di Ansor dan Banser, sehingga pelatihan-pelatihan di Ansor dan Banser itu menjadi lebih rapi, lebih tertata dibandingkan dengan sebelumnya ya. Kemudian kita juga berharap bahwa Nahdlatul Ulama di bawah Gus Yahya akan memiliki program-program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Yahya Stakuf sejak lama aktif di Nahdlatul Ulama. Terakhir, ia menjabat sebagai Khatib Am. Selain di PBNU, Yahya pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Joko Widodo pada 2018-2019. Yahya juga dikenal dekat dengan Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saat Gus Dur menjabat sebagai Presiden, Yahya adalah juru bicaranya.
Jurnalis Kompas TV, Dedik Prianto mengikuti Muktamar NU di Lampung. Kita langsung sapa, Dedik, setelah terpilih bagaimana ke depannya visi misi Gus Yahya yang akan memperjuangkan nilai-nilai ajaran Gus Dur? Rizka, Gus Yahya setelah beliau terpilih, satu hal yang beliau selalu utarakan dan kembali diingatkan pasca Gus Yahya terpilih adalah soal menghidupkan Gus Dur. Bagaimana sih menghidupkan Gus Dur itu? Nah, dalam perspektif Gus Yahya, dia selalu bercerita bahwa Gus Dur nyaris sendirian membawa NU ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, setelahnya transformasi itu pengen Gus Yahya bawa ke cabang dan wilayah. Hingga akhirnya antara cabang dan wilayah, menghidupkan Gus Dur berarti menghidupkan gagasan tentang transformasi NU di bawah Gus Dur. Apa sih transformasi NU? Transformasi NU itu adalah membawa NU ke jenjang yang lebih besar, menuju perspektif yang lebih global, dan tanpa menghilangkan sisi identitas lokalitas sebagai identitas ke-NU-an. Begitu, Friska. Kegiatan terdekat Gus Yahya setelah terpilih jadi Ketua Umum PBNU apa? Nah, ketika kami menanyakan hal serupa ke Gus Yahya, beliau menjawab, saya akan menghidupkan Gus Dur lewat cabang-cabang. Begitu. Jadi dia secara spesifik tidak bilang akan kemana, akan lobby kemana, ataupun bagaimana. Tapi dia akan mencoba membuat kaki pada gagasan Gus Dur di tiap Nahdliyin yang tersebar di daerah, di cabang, di wilayah, dan di cabang internasional. Kira-kira begitu. Kenapa pendekatannya dari mulai cabang, Nahdliyin di tingkat cabang, wilayah, bahkan wilayah di luar Indonesia, kalau menurut Gus Yahya tadi? Nah, Gus Yahya selalu bilang begini, dia selalu bercerita bahwa dia berjumpa dengan banyak sekali cabang, khususnya di 6 bulan terakhir, cabang di wilayah-wilayah jauh, gitu ya, yang mungkin tidak atau jarang terdengar di NU di pusat. Dan dia selalu bercerita bahwa cabang di daerah ini kurang disentuh gitu ya. Nah, padahal dalam perspektif Gus Dur itu selalu menyentuh seorang, menemui mereka dan itu. Hingga akhirnya kalau kata Gus Yahya, gagasan menghidupkan Gus Dur adalah gagasan komunikasi antara cabang dan pusat hingga akhirnya jadi satu kesatuan gitu ya. Jadi NU akan gerak bersama. Ketika NU itu gerak bersama, Indonesia akan gerak jadi satu tujuan yang bersama. Begitu, Priscila. Ada sebenarnya dua isu yang menarik kalau bicara soal NU ini, antara pendidikan dan juga politik, terutama dikaitkan dengan politik praktis. Hal ini sempat dibahas juga kah saat Muktamar kemarin dan setelah keterpilihan Gus Yahya? Gus Yahya salah satu yang membuat para muktamirin atau peserta muktamar terpikat gitu ya adalah soal mengembalikan khitoh NU. Apa sih khitoh NU? Kira-kira khitoh itu menjaga marwah NU agar tidak terlalu terseret ke politik praktis. Karena politik di tubuh NU adalah politik kebangsaan. Politik kebangsaan itu apa? Politik pada nilai, bukan soal jabatan. Nah, Gus Yahya membawa gagasan ini dan tampaknya disukai oleh wilayah hingga akhirnya beliau terpilih. Jadi mencoba untuk mengembalikan marwah NU agar jauh gitu ya, agar tidak jauh terseret pada politik praktis. Begitu, Presiden. Oke, menuju ke khitohnya ini apa yang apakah disampaikan secara detail oleh Gus Yahya setelah terpilih? Ya, beliau menyampaikan secara detail bahwa di NU kita mengembalikan keumatan NU ini dengan cara kembali memperkuat politik kebangsaan, kembali memperkuat transformasi NU, dan di level tertentu menjaga agar umat, lebih khusus umat NU ini bisa bersama-sama untuk menuju Islam Indonesia sebagai jawaban atas solusi krisis di dunia. Solusi krisis dari apa? Solusi krisis dari mulai dari soal radikalisme hingga persoalan perdamaian dunia yang kalau di perspektifnya Gus, dia akan membawa Islam ala NU menjadi jawaban atas kisruh di global yang kerap memakai agama sebagai alatnya. Gitu, ini juga menarik soal toleransi, tidak hanya disoroti oleh Gus Yahya, tapi sebelumnya Kiai Said Akil Sirot juga mengutarakan hal yang sama, terutama jangan sampai membawa identitas agama untuk hal-hal kepentingan politik praktis misalnya. Nah, soal toleransi ini bagaimana yang akan dibawa oleh Gus Yahya setelah terpilih? Nah, Gus Yahya salah satu yang menarik adalah, dan itu disukai para muktabirin sebagai sebuah gagasan, adalah membuat toleransi ini bukan sekadar kata kerja.
Apa sih toleransi itu kata kerja? Ya sekadar berkunjung, misalnya ke agama lain atau sekedar tapi lebih dari itu. Toleransi adalah penerimaan. Dalam perspektif Gus Yahya, dengan mengutip konsep menghidupkan Gus beliau, Gus Yahya selalu bilang toleransi itu soal metode berpikir. Nah, ketika ini sudah ada dalam gagasan tiap warga Nahdliyin gitu ya, melalui representasi wilayah, cabang maupun cabang internasional, maka toleransi sebagai penerimaan ini akan menjadi landasan berpikir. Nah, landasan berpikir ini sebenarnya konsep yang ada di NU. Di NU itu ada metode berpikir namanya tasamuh. Nah, Gus Yahya dengan menghidupkan Gus Dur ini berusaha menghidupkan konsep tasamuh ini sebagai gagasan yang benar-benar diterima, bukan sekadar kata kerja, bukan sekadar mungkin saling mengunjungi atau apa gitu. Jadi lebih dari soal itu, karena ketika seseorang menerima tasamuh itu sebagai metode berpikir, maka dia akan toleransi akan terjadi dengan sendirinya. Salah satunya toleransi dan menghidupkan politik kebangsaan jadi hal yang akan dilakukan Gus Yahya setelah terpilih. Terima kasih Dedik atas laporan Anda langsung dari Lampung.